Ribut kamu saudara? Masih sehat semuanya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat yang lalu bangsa kita memperingati hari apa, saudara? Hari pahlawan. Hari apa? Pahlawan. Pahlawan ya, bukan pahlawan. Hari pahlawan. Nah, saya ingin tanya lagi Bapak saya. Coba sebutkan satu kata ya, yang berkaitan atau yang berhubungan dengan pahlawan. Kira-kira apa? Merdeka. Ya boleh. Apa boleh? Pengorbanan boleh. Perjuangan. Perjuangan boleh. Nggak boleh. Penjajahan. Siap. Ya nggak apa-apa, penjajahan yang memang berkaitan juga. 10 November. Iya, mulai 10 November. Banyak kan? Kenapa boleh? Kebebasan. Kebebasan, ada lagi? Iya, memang banyak yang berkaitan atau yang berhubungan dengan kata pahlawan, Bapak saya. Sudah sebutkan pengorbanan. Apa lagi tadi? Perjuangan, ya. Dan saya sangat tertarik dengan satu kata perjuangan ini, Bapak saya. Tadi sudah sebutkan masih muda, Bapak saya. Kenapa, Bapak saya? Karena para pahlawan kita, ya, ini sudah memberikan kontribusi, ambil bagian di dalam bangsa kita ini bisa mengalami yang namanya kemerdekaan. Jadi makanya juga si kata merdeka tadi juga benar berkaitan dengan kata pahlawan ya. Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang rela berkorban, ya. Bukan hanya ya mungkin hanya sekedar ya istilahnya bukan untuk mencari nama, ya beda dengan sekarang gitu ya. Kadang-kala berusaha untuk mencari nama, terus supaya tenar, ya bahkan untuk mencari kekuasaan dan sebagainya, untuk bisa terkenal dan sebagainya. Ya. Ketika mereka melakukan sesuatu buat bangsa ini. Tetapi kalau pada waktu itu memang betul-betul murni bahwa mereka ini berjuang serius untuk memperoleh namanya kemerdekaan, sehingga mereka bahkan sampai menyerahkannya nyawanya. Bapak saya, ya begitu gigihnya mereka untuk meraih sebuah kemerdekaan, dan hingga saat ini kita juga bisa menikmati yang namanya kemerdekaan atas bangsa Indonesia. Ya, kalau kita melihat ya berita hari-hari ini yang masih ada yang belum merdeka, ya bagus saya, kita doakan saja ya supaya mereka juga bisa mengalami kemerdekaan. Bagus saya. Nah, kembali ke sini, di mana bahwa mereka begitu gigihnya untuk merebut yang namanya kemerdekaan. Ya, ini berkaitan dengan hal yang ada di dalam dunia ini. Nah, terlebih bagi saya dan saudara kita sebagai umat Tuhan, orang yang sudah percaya pada Tuhan, ya tentunya kita juga harus memiliki yang namanya perjuangan untuk bisa ya mempertahankan di dalam iman kita. Amin, saudaraku. Ya, oleh karena itu kali ini saya masih tergerak untuk menyampaikan berkaitan dengan iman, yaitu kita akan lihat dulu di dalam kitab atau suratan Yudas pasal 1. Yudas pasalnya cuma 1 ya. Sebelum Wahyu, Yudas pasal 1 ayat yang ke-3 dan ke-4 sekaligus. Yudas 1 ayat 3 dan 4 sudah ketemu? Ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang kesempatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang dahulu. Sebab ternyata yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah
sini Bapak saya, di ayat yang ketiga bagian terakhir di situ dituliskan ada kata supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus ya. Ada kalimat yang mengatakan berjuang untuk mempertahankan iman, dan ini yang akan kita renungkan bersama, kita akan belajar bersama, yaitu berkaitan dengan berjuang untuk mempertahankan iman. Ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh Yudas, ya, yang ditujukan kepada, ya, kalau saudara perhatikan situ di ayat 1, ini yang terpanggil, yang dikasih di dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat dan sejahtera dan kasih-Nya melimpahi kamu. Ya, ini bagi orang yang sudah percaya pada Tuhan, yang merasa terpanggil, yang dikasih oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan untuk Tuhan. Amin, saudara. Saudara merasa terpanggil oleh Tuhan? Saudara merasa dikasih oleh Tuhan? Saudara merasa dipelihara untuk Yesus? Ya. Nah, surat ini juga berlaku atas kita semuanya. Nah, oleh karena itu kita perhatikan. Ini surat Yudas yang berisi nasihat mengenai supaya kita mempertahankan iman kita. Amin, saudaraku. Berjuang untuk mempertahankan iman. Nah, tentu Bapak Saudara, ada alasan kenapa kita harus mempertahankan iman kita, Bapak Saudara. Kembali ke ayat yang 3 di sini dituliskan, ya, di bagian A, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Nah, ini di sini ada kalimat yang mengatakan keselamatan. Kita sebagai umat Tuhan tentunya sudah menikmati, merasakan yang namanya anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara yakin akan hal ini? Saudara percaya bahwa kita sudah selamatkan oleh Tuhan? Nah, inilah yang harus kita pertahankan. Amin, saudaraku. Nah, makanya Yudas ini menuliskan ini supaya keselamatan kita ini tidak hilang dari kehidupan kita. Makanya tekankan di mana supaya kita bisa berjuang untuk mempertahankan iman kita. Amin, saudaraku. Ya, alasannya yaitu di mana supaya keselamatan yang sudah ada di dalam diri kita ini tidak pergi dari kehidupan kita, saudara, supaya kita tidak kehilangan keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar berjuang untuk mempertahankan iman. Nah, selanjutnya ada alasan yang kedua, saudara, kenapa kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita. Itu yang ditulis di ayat yang keempat. Ya, di sini berkaitan dengan ada orang-orang yang memiliki pengajaran yang tidak benar, ya, di mana mengajarkan bahwa ketika mereka sudah diselamatkan, mereka bebas untuk melakukan dosa. Intinya seperti itu. Nah, jadi alasan yang kedua ini kenapa kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita, yaitu supaya kita tidak tergoda, tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Amin, saudaraku. Ya, kita tidak boleh terpengaruh. Ya, terpengaruh tentang apa? Itu tadi, di mana bahwa ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ya, lalu kemudian kita terus hidup di dalam dosa, ini artinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, makanya ini harus kita lakukan sungguh-sungguh, Bapak ya, di mana supaya betul-betul kita bisa menikmati anugerah keselamatan itu tetap menjadi bagian di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, ini alasannya. Ya, dan harus kita juga mengerti kenapa kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita. Ya, di mana bahwa kita supaya tidak kehilangan keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan yang kedua, alasannya supaya kita tidak tergoda dengan ajaran yang menyesatkan kita. Amin, saudaraku. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan iman kita atau berjuang di dalam mempertahankan iman kita. Namun sebelumnya kita akan pelajari terlebih dahulu ini yang berkaitan dengan iman ini, Bapak saya. Iman yang dimaksud di sini ini iman seperti apa?
Ya memang kita sudah sering kali mendengar kata iman, Bapak Ibu Saudara Tuhan, ya. Namun kita melihat di sini, Bapak saya, iman yang dimaksud di sini iman seperti apa, Bapak saya? Nah, iman yang di sini ini yang dimaksud adalah di mana di sini dituliskan, saudara perhatikan kembali di Alkitab saudara, ya, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan, iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Disampaikan berarti kita menerima sesuatu dari hamba Tuhan, ya, dari Tuhan melalui hamba Tuhan, Bapak saya, yang disampaikan, ya, kepada kita semua, ya, yang disampaikan ini apa? Ini berkaitan dengan Injil, ya. Isi iman di sini adalah berkaitan dengan Injil sama dengan firman Tuhan, ya, dan firman Tuhan juga sama dengan tentang mengenai kebenaran. Isi iman ini adalah mengenai Injil, mengenai firman Tuhan, mengenai kebenaran. Maksudnya apa, Bapak saya? Di sini bahwa iman ini bukan sekedar berbicara mengenai keyakinan, perasaan, angan-angan, pikiran kita kepada Tuhan. Ya. Memang ditulis di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama sana adalah, saudara masih hafal definisi iman di sana, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Ini Bapak Saudara kata Tuhan. Coba kita renungkan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah iman bukan sekedar keyakinan, kepercayaan, angan-angan pikiran kita kepada Tuhan. Ya. Ini bukan berarti bertabrakan dengan ayat di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-11 tadi, Bapak. Pasal 11 ayat 1 tadi. Tetapi justru menggenapi, memperlengkapi, Bapak. Kenapa, Bapak? Karena iman di sini adalah berbicara mengenai bagaimana kita memiliki cara hidup yang benar. Bagaimana kita mengaplikasikan, mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Cara-cara hidup kita itu harus kita sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Makanya dalam Ibrani 11 ayat yang pertama tadi, Ibrani 11 ayat yang pertama tadi adalah bagian B. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti di mana kita sudah bisa membuktikan, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan. Saya ingin bertanya kembali kepada saya, kenapa ketika kita berbuat dosa takut? Padahal Tuhan tidak kelihatan. Tuhan tahu. Ini Bapak saya. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita bisa membuktikan bahwa kita hidup takut dengan Tuhan. Amin, saudara. Ini sudah bukti yang real, sudah bukti yang nyata bahwa kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berbohong sedikit, hati tidak tenang. Ya. Saya tidak menyuruh saudara berbohong. Maksudnya ketika saudara pas berbohong, ya mungkin dengan suami, dengan istri, atau dengan anak-anak, dengan orang tua, Bapak saudara, atau dengan rekan kerja, atau dengan bos saudara Tuhan, tentu merasa tidak nyaman. Ada sebuah getar, ada sesuatu yang mengingatkan kita, ada sesuatu yang mengusik di dalam diri kita. Ya, ini membuktikan bahwa kita memang sebenarnya di pihaknya Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Makanya ini harus kita perlukan serius. Berkaitan dengan iman di sini adalah bukan sekedar sebuah perasaan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan. Ini memang perlu dan penting kita memiliki keyakinan kepada Tuhan. Bahkan banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaannya, sudahkah
di dalam kepercayaan kita pada Tuhan ini menjalankan hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Kalau belum, artinya bahwa kita belum siap melakukan iman itu. Makanya yang dimaksud mempertahankan iman di sini adalah bagaimana kita melihat cara hidup kita, gaya hidup kita ini, ya, yang harus kita sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini setiap waktu, setiap saat, setiap hari, di mana dan kapanpun berada, kapanpun waktunya. Ya, ini harus kita praktek. Walaupun mungkin orang lain tidak tahu, suami tidak tahu, istri tidak tahu, rekan kerja tidak tahu, bos tidak tahu, ya, kita harus tetap menjaga integritas di dalam hidup kita ini, kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ini yang sudah pertahankan. Ya, kita harus menentukan betul setiap waktu, setiap saat, sudahkah hidup kita ini layak atau berkenan kepada Tuhan atau belum? Ini yang harus kita lakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan ya tadi mempertahankan iman kita. Ya, jadi menjaga hidup kita ini supaya tetap berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Nah, sekarang Bapak saya, selanjutnya langkah berikutnya yang harus kita lakukan di dalam kita mempertahankan iman kita. Ya, tadi ada kata berjuang. Berjuang ini saya lihat dalam bahasa aslinya itu ditulis epagonisomai. Epagonisomai ini adalah sebuah pertemuan yang harus diikuti oleh orang yang percaya setia dalam sebuah pertempuran, saya, di mana dia harus mengerahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk bisa mempertahankan iman. Ya, di sini memiliki pengertian yaitu kata berjuang ini artinya bergumul, menderita di bawah tekanan yang berat atau yang besar, bagus, atau berjuang dengan keras. Di sini dibutuhkan mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatannya, ya, untuk bisa memperoleh sebuah kemenangan. Amin, saudara. Ya, gambarannya hari Jumat lalu setelah ibadah remaja saya nonton pertandingan sepak bola itu, ya, Piala Dunia U17 itu. Saya ingin melihat seperti apa penampilan mereka anak-anak Indonesia ini. Dan ternyata luar biasa saja. Ini musuh Ekuador, ya. Ini musuh yang nggak mudah sebenarnya. Ya, peringkatnya itu sangat jauh. Tetapi hasilnya bisa seri, ini luar biasa. Walaupun saya jadi ini rasa menang, dan saya melihat memang cukup kasihan. Tetapi saya melihat di situ perjuangan mereka itu begitu gigih, begitu luar biasa. Lebih-lebih saya selalu dengan kipernya itu, dan berulang kali dia bisa menjadi penyelamat. Ya, bisa menjadi penyelamat untuk menyelamatkan kawannya dari musuhnya. Sudah ada. Ini artinya kita bisa mengambil sebuah pelajaran di sini bahwa mereka ini totalitas dengan semua tenaga, dengan segenap kemampuan untuk bisa memperoleh namanya kemenangan. Di dalam kita mempertahankan iman kita itu harus amin, saudara. Gak asal-asalan, gak sekedar. Ya, yang gereja, semuanya pelayanan bukan sekedar itu. Tetapi dengan sekuat tenaga kita, dengan segenap kemampuan kita kerahkan seluruhnya. Artinya apa? Supaya kita benar-benar bisa menjaga hidup kita ini tetap benar di dalam Tuhan, tetap layak di dalam Tuhan. Ini harus kita lakukan. Sehingga ketika nanti Tuhan datang, betul-betul datang, kita sudah dalam kondisi yang siap. Amin, saudara. Ini harus kita lakukan dengan serius. Kita tidak bisa santai-santai hari ini, kalau saya. Kita harus serius untuk mempertahankan iman kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita lebih belajar gimana caranya tadi, Bapak saya, untuk kita bisa berjuang dalam mempertahankan iman kita yang bersama. Kita kembali lihat atau kita baca di dalam surat Yudas pasal 1. Yudas pasal 1, pasal 1 kita akan baca
di ayat yang ke-20 dan 21. Sudah ketemu? Yudas ayat 20 dan 21 kita baca bersama. 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar iman dan alas kasih, dan berdoa dalam Roh Kudus. Biarlah dirimu bergiat dalam kasih Allah sambil memberikan jiwa kita Yesus Kristus untuk kemuliaan Allah. Amin. Ini langkah-langkah untuk kita bisa mempertahankan iman kita. Ya, di sini judul berikutnya adalah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ya, saya langsung ambil dari ayat yang ke-20 ini kalau saya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa membangun diri kita sendiri. Amin. Ditulis di sini adalah akan tetapi kamu saudara-saudara yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kita harus bangun diri. Kita harus memotivasi diri kita setiap waktu, setiap saat. Kita jangan hanya berharap kepada orang lain, minta dorongan dari orang lain, dukungan orang lain, motivasi dari orang lain. Bapak saya, kita bisa membangun diri kita sendiri. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Kita akan bisa mengarahkan, menguatkan diri kita sendiri. Amin, saudara. Ya, di atas dasar iman kita yang paling suci. Kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah dikasih iman oleh Tuhan. Ya. Dan ini terus kita jalankan, Bapak Ibu. Kita harus tetap jalankan. Ya. Kita tidak usah menunggu situasi, kondisi, keadaan yang ada sekitar kita. Ya, yang menekan di dalam diri kita baru kita bangun, tidak. Dalam kondisi apapun buat saya, kita harus selalu membangunkan diri kita, menguatkan diri kita, meneguhkan diri kita, supaya kita tidak mudah tergoyahkan oleh situasi kondisi apapun. Ada saudara, ini kita harus bangun diri kita, ya, iman kita. Yang kedua, apa di sini? Berdoa dalam Roh Kudus. Ini juga yang menopang. Ya, bukan sekedar doa biasa, bukan sekedar doa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, ini yang sering kali saya sampaikan, kita nggak apa-apa minta kepada Tuhan kalau kita memang perlu yang kita perlukan. Ya, memang Tuhan juga mengatakan, ya mintalah maka akan diberi, carilah akan mendapat, ketuklah minta akan diberi. Itu memang juga benar. Tetapi bukannya sekedar itu yang kita harapkan dari Tuhan. Tetapi di sini jauh lebih penting kita bangun dulu komunikasi kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Bangun komunikasi dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Saya kasih gambaran yang lebih mudah. Ya, berkaitan dengan seperti sebuah keluarga. Ya, hubungan antara anak dengan orang tua. Ketika mereka memiliki kedekatan, kedekatan antara anak dengan orang tua, dan anak ini adalah nurut dengan orang tuanya, pasti orang tuanya akan sangat peduli dengan anaknya. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, ketika memerlukan sesuatu, orang tua pasti menyiapkan. Ya, sebaliknya ketika anak ini tidak nurut, jalan sendiri, berkemauannya sendiri, itu orang tua juga kurang respect, kurang peduli dengan. Ya. Oleh karena itu, mari kalau saya kita akan belajar di sini. Kita bangun komunikasi yang erat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita terus menjalin komunikasi yang erat, yang melekat dengan Tuhan. Ya, berdoa di dalam Roh Kudus ini sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Disitulah apa yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, itu pasti diselesaikan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Masalah apapun itu akan semakin kecil di hadapan Tuhan ketika kita sudah benar-benar dekat dengan Tuhan. Ya. Yang di sini dulu ya. Untuk meneguhkan iman kita, ayat 21, kita harus bisa memelihara diri kita, ya, di dalam kasih Allah. Kita jaga diri. Kita jaga diri kita. Jadi itu tadi kembali kepada bagaimana kita
menjalankan iman kita, mengatakan iman kita tadi bahwa saya, di mana supaya kita ini tetap kita ini apa? Berkenan di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Kita lihat, kita bersyukur pada Tuhan sudah kami beri keselamatan di dalam ini. Ini kita tugas kita hanyalah kita tinggal menjaga diri kita. Bagaimana hidup kita ini supaya tetap selaras seiring sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus terus kita tingkatkan, yang harus terus kita lakukan. Ya, sambil di sini menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidupnya kekal sampai betul-betul nanti terbukti anugerah keselamatan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Yang dinyatakan nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk hidup yang kekal selama. Inilah yang harus kita perhatikan dengan serius, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, kita harus bisa tetap menjaga diri kita ini di dalam kasih. Ya, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk kita bisa berjuang mempertahankan iman kita. Ya, di mana bahwa kita harus bisa membangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Kemudian kita harus bisa berdoa di dalam Roh Kudus. Kita harus bangun komunikasi yang erat dengan Tuhan. Ya, dan terus kita pelihara hidup kita. Ini supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Ini yang harus kita lakukan. Jika ini kita lakukan terus-menerus, saya kira percaya bahwa iman kita akan semakin diteguhkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Iman kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita akan bisa menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan di dalam hidup kita. Saudara siap menerima janji-janji Tuhan? Mari kita terus berjuang untuk mempertahankan iman kita. Amin, firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita beri datang.